Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kita mulai ya. Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Di sini dikatakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, ini indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional real yang meningkat. Kemudian pendapatan real per kapita yang meningkat. Lalu kesejahteraan penduduk yang meningkat. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mempertahankan dan mempertinggi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, ini faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian yang kedua ada faktor non-ekonomi. Oke. Kalau faktor ekonomi itu terdiri dari sumber daya alam, ya, sumber daya alam, kemudian ada pembagian kerja, ada akumulasi modal, kemudian ada skala produk, kemudian ada satu lagi yaitu kemajuan teknologi. Nah, itu faktor ekonomi. Kemudian faktor non-ekonomi itu ada manusia, budaya dan sosial, politik, dan administratif. Oke. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Nah, di situ ada rumus itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, penghitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena pengumpulan data PDB-nya itu sangat sulit dilakukan. Sehingga pada umumnya penghitungannya dilakukan dalam setiap 3 bulan dan tahunan, ya, setiap 3 bulan dan tahunan. Nah, ini rumusnya seperti ini. GT ini itu pertumbuhan ekonomi periode triwulan atau tahunan, ya. Jadi ketika mau menghitung negara A tahun berapa begitu. Ini di sini. Kemudian PDB nih periode T. Produk domestik bruto periode T. Nanti kita akan bahas rumus ini dalam suatu soal. Nanti ya setelah ini materi sudah selesai, kemudian kita bahas soal. Berdasarkan harga konstan. Kemudian ini PDB T-1 itu maksudnya PDB satu periode sebelumnya. Jadi misalkan yang ini yang ditanyakan adalah tahun 2020, berarti sini T-1 berarti sebelum 2020, berarti 2019 ya, dikurangi 1. Nah, gitu. Kemudian per PDB T-1 kemudian dikalikan 100%.
Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Dilihat dulu ya, data GNP negara A selama 3 tahun terakhir. Ini ada data selama 3 tahun terakhir. GNP itu sama aja PDB, Gross National Product. Ya, yang ditanyakan adalah besar laju pertumbuhan ekonomi negara A tahun 2018 nih yang ditanyakan ini. Oke, ini ada A, B, C, D, E. Silakan dilihat dulu. Ini ada 11,76%, 12,33%, 13,33%, 13,56%. Kemudian yang E ada 15,68%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kalian tadi masih ingat ya, itu G, T itu periode yang ditanyakan, sama dengan PDB, T periodenya tadi yang ditanyakan dikurangi dengan PDB T-1. Jadi tadi tahun 2018 yang ditanyakan, berarti sininya 2017 per PDB T-1. Ini sama dikalikan 100%. Nah, besar laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kalian masukkan angkanya yang tadi ada di tabel, sesuaikan dengan rumusnya ya. Kemudian kalian hitung, jawabannya adalah 13,33%. Jawabannya yang C. Begitu ya. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Oke, demikian materi pertumbuhan ekonomi pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, masih di bab 2, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.